Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan belajar sekali lagi, bukan sekali lagi, mungkin berkali-kali tentang deep learning, pembelajaran mendalam dengan narasumber hebat kita, yaitu Adikbud di Australia, di Kedutaan Besar Indonesia di Canberra. Beliau adalah Profesor Yuli Rahmawati, MSc PhD. Beliau baru hijrah ke Australia, tapi tetap saya minta untuk hadir di suyanto.id karena membahas apa? Kali ini di episode 9 ini membahas kerangka pembelajaran deep learning. Supaya apa? Supaya pemirsa ada kesepahaman bahwa tidak ada yang salah paham atau pahamnya salah mengenai kerangka pembelajaran. Nah, kita sapa dulu, tapi sebelum kita sapa, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, apa kabar? Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Australia tidak hujan terus, atau bahkan hujan terus. Ini hujan. Suaranya kalau terdengar suara hujan ya. Nah, kita semalam hujan, semalaman juga. Oh, Tapi kan di Australia kalau hujan nggak pernah mati listrik ya. iya. Ini akhirnya puasa dalam kondisi dingin. Dari kemarin kita summer. Sebenarnya ini Oh, musim semi tapi kan Canberra kan dingin sekali ya, Pak Yanto. Jadi ya musim semi tapi hujan. ya, 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 sudah ada bat itu. Jadi spring sprang, spring Iya. sprang. Jadi kan ketiak-ketiak apa pohon-pohon kan sudah. Ya, baik. Mungkin kalau paparan Bapak Ibu guru sudah sampai ya dan semuanya yang mendengar channel ini. Jadi kita akan ada di bagian ini ya, pemanfaatan apa namanya? Pemanfaatan digital, kemudian kemitraan pembelajaran, praktek pedagogis dan lingkungan pembelajaran. Nah, nanti mungkin kita bahas satu-satu nih Pak Yanto ya. Oke, Karena kalau Bapak Ibu lihat tulisan kami di bawah ini diadaptasi dari Four Element of Learning Design-nya NPDL yang Michael Fullen. Jadi ini saja yang kami adaptasi ya. Salah satu kaitannya adalah tentang yang hari ini kita bahas adalah kemitraan pembelajaran gitu ya. Nah, di kemitraan pembelajaran nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian bawah ya di bagian kemitraan pembelajaran. Jadi bagaimana 4 komponen di kerangka pembelajaran ya. Di sini kemitraan pembelajaran itu bisa internal, eksternal gitu ya, termasuk juga kalau Bapak Ibu lihat di ekosistem gitu ya, di ekosistem kita bisa melihat komponen-komponennya salah satunya adalah masyarakat. Nah, yang kita buat di paparan kita ya, Pak Yanto, ya, adalah bagaimana bentuknya memang kolaboratif. Terus karena kita mau menguatkan pengalaman belajar gitu ya, khususnya umpan balik kepada peserta didik karena itu kaitannya kepada pembelajaran mendalam. Jadi kita tuliskan gitu ya, salah satunya entah dari lingkungan sekolah, kemudian lingkungan luar sekolah dan masyarakat. Nah, ini mungkin yang kurang penekanan nih Pak Yanto. Sebenarnya lingkungan sekolah itu guru berinteraksi sama peserta didik itu udah kemitraan pembelajaran gitu. ya, Cuma memang di bukunya Michael Fullen menguatkan apa namanya kolaborasinya yang ya tadi yang mendukung deep learning dalam konteks ya harusnya berkolaborasinya entah antar guru kemudian kepada pihak yang dapat menguatkan materi ya khususnya ya, kedalaman dari materi tersebut. Itu mungkin yang pertama ya, Pak Yanto ya. Nah, ya. bagaimana implementasinya Bentar, Bu di Yuli, sekolah? murid bertanya ini. Jadi eh, apa kemitraan pembelajaran itu menurut saya di samping disebutkan tadi feedback ya terhadap pembelajaran itu baik itu secara internal maupun eksternal kemitraannya dan
berikutnya adalah untuk confirm, untuk konfirmasi bahwa yang diajarkan itu adalah relevan, ada di dunia yang beneran dan bisa Benar. nanti pada waktu itu meningkat ke pengalaman belajar yang bisa diaplikasi. Mungkin begitu nggak kira-kira? Benar, benar, benar Pak Yanto. Jadi kan kadang misalnya ya kita belajar tentang kalau Pak Yanto profesor di ekonomi belajar tentang jual beli dan sebagainya gitu ya. Hmm. Jadi kalau anak-anak siswa peserta didik itu memiliki pengalaman gitu ya, dia misalnya kalau di dalam kelas kita melakukan role playing jual beli gitu ya. Mungkin kalau tingkat lebih tinggi lagi bahkan kita bisa menganalisis data-data pasar. Tadi kita bicara tentang unicorn ya, Pak Yanto. Jadi Iya, sampai mungkin diskusi itu anak-anak baru sadar, oh sekarang isunya sampai bisa seperti itu gitu ya. Entah kemajuan isu-isu tadi ya terkait dengan ya. ekonomi. Nah, apalagi kalau sampai bisa mendatangkan ya di dalam kelas. Biasanya beberapa sekolah sudah sebenarnya sudah melakukan itu datang di kelas entah sebenarnya karena ada teknologi, perkembangan teknologi, bahkan melalui Zoom, wawancara gitu ya, itu Ya. sebenarnya tidak masalah gitu. Kebetulan waktu pembelajaran kimia, salah satu mahasiswa saya itu ketika setelah dia dia melakukan penerapan kemitraan pembelajaran ini di sekolah, jadi kebetulan sedang pembelajaran kimianya tuh dikaitkan dengan STEM ya. Ya. Nah, itu memanggil tukang Gojek ke sekolah, diwawancara dengan anak-anak. Nah, tukang Gojeknya itu ditanyakan apa permasalahan yang dia hadapi. Nah, salah satunya yang dihadapi adalah recharging HP karena kan dia sangat butuh HP gitu. Oh ya, 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 Kan ya. anak-anak sedang belajar redoks, elektrokimia yang ada hubungannya dengan perubahan menjadi energi listrik. Akhirnya mereka setelah bercakap-cakap dengan supir Gojek itu, kemudian anak-anak beberapa kali pertemuan akhirnya membuat project tentang recharging HP menggunakan nanti jadi tukang Gojeknya itu bisa ngecas dengan menggunakan solar panel, Pak Yanto. Jadi Oh. sambil drive gitu. Dan Hmm. itu dihasilkan anak-anak dengan mau difasilitasi oleh gurunya, oleh mahasiswa saya itu. Nah, jadi saya bisa melihat anak-anak jadi merasa ketika apa namanya melibatkan orang luar dia tahu permasalahannya, kemudian ternyata diuji coba Ya, eh, ke motor itu dan bisa gitu. Jadi mereka ya. merasa itu sangat bermakna selain mempelajari kimia dalam sudut pandang reaksi gitu. Ya, ya, Itu ya. Dan itu ya. kan menginspirasi ya. Ketika kita ada pada pengalaman belajar itu menginspirasi untuk Benar. mengaplikasikan dan mungkin andai kata someday dia menemukan kegagalan, itu kan langsung sekaligus bisa merefleksi juga itu. Ya, luar Benar. dari dari, Dan dari ini kemitraan ya, itu. kemitraan itu dan memang kemarin feedback di lapangan kan salah satu yang menyampaikan ada dua yang mereka sulit ya dari empat kerangka pembelajaran, Hmm. kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital yang kita bikin opsional dalam RPP. Hmm. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menerapkan ya secara holistik ya, inginnya semuanya semakin menguatkan pembelajaran mendalam, Ya, maka kemitraan pembelajaran ini salah satu komponen yang penting gitu, termasuk misalnya, oh saya harus ke kantin sekolah karena sedang bicara tentang mungkin sampah organik gitu ya, hmm. atau mungkin kalau di sekolah kan kalau ekonomi juga ada Ya, atau apa akuntansi pembukuan, panggil ya, saja ya, pegawai sekolah gitu ya kan Pak Yanto. ya, Jadi maksudnya kreativitas guru tuh penting ya. sekali memang Pak Yanto dalam ya tadi ya merancang pembelajaran dan sebagainya. Ya, kalau misal kita belajar ekonomi untuk menghitung profit Mm-mm. ya, Mm-mm. ada prinsip di ekonomi itu Bu Yuli bahwa semua bisnismen itu harus minimize losses dan Mm-mm. maximize profit. Jadi kalau untung itu diusahakan memang harus maksimal, tapi kalau Mm-mm. rugi harus minimal. Nah, itu kalau ke kantin kan bisa melihat Iya, biaya operasionalnya berapa, harga jual ya, berapa, itu kan memang bagus itu ya, dilakukan. Nah, benar. tapi kan itu semuanya berpulang pada guru, Bu Yuli. Guru Iya, itu benar. mau gak gitu. Guru itu memiliki passion untuk melakukan hal yang seperti itu enggak. Kalau enggak Iya, kan percuma juga ya. Mereka ya, belajar frameworknya deep learning itu. Gimana ya caranya ya. ya? Mudah. Jadi,
Benar-benar Pak Yanto. Jadi saya memang makanya kita sering kali berbicara ya. Salah satu komponennya adalah memang selain kreativitas, kecintaan kita terhadap anak-anak, kemudian passion terhadap mengajar. Karena saya melihat banyak sekali juga guru-guru yang sangat kreatif yang mungkin saya sampai terfikir juga ya Bapak Ibu guru sampai melakukan hal seperti itu. Ya, Contohnya tadi pelibatan kemitraan ya. Jadi ya. saya bertemu dengan beberapa guru yang sangat kreatif. Hmm. Jadi memang salah satu komponen penting dalam kalau Pak Yanto menyampaikannya sebagai growth mindset ya. Jadi Iya, memang itu sangat penting kalau di disertasi saya namanya teaching identity. Jadi internal guru, keinginan dia mengajar dan sebagainya itu adalah esensial sebagai seorang guru. Itu hasil disertasi saya. Jadi memang ketika dia punya passion, hambatan apapun gitu ya, hambatan misalnya dia memang keterbatasan sumber daya, kreativitas-kreativitas itu muncul karena dia ya. memiliki keinginan peserta didiknya untuk belajar. Jadi Mhm. kalau di teori apa namanya human interest-nya Habermas ya, di situ salah satunya adalah ada technical, practical, sama emansipatory. Nah, yang technical kalau guru datang ke kelas, yang penting saya ngajar materi selesai. Mau ngerti atau tidak, ya udah gitu, nggak penting gitu. Tapi kalau dia pindah ke shifting ke interestnya ke practical, dia bagaimana ya caranya anak saya belajar supaya bermakna buat dia. Kalau lebih tinggi lagi, emansipatory, dia akan berpikir bagaimana caranya anak-anak saya ini adalah generasi masa depan, dia harus memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Jadi dia akan melibatkan isu-isu nasional, lokal, global, internasional Ya, supaya dia nanti ke depan dia adalah generasi yang membuat perubahan untuk bangsa ini. Nah, ya. shift itu itulah ya yang ingin kita bentuk sebenarnya dalam pelaksanaan Dan pembelajaran ya, mendalam ini. dan itu semua Bu Yuli, itu kan juga tergantung pada school leadership kepala sekolah. Oh iya. Misalnya ya, guru Hmm. sudah kreatif, dibiarin aja, nggak Nah, diapresiasi. support ya. Ya, itu kan juga nggak baik. Artinya guru akhirnya apa? Bagi guru yang passionnya nggak kuat, kreatif dan tidak sama saja. Oleh karenanya saya kira dalam deep learning itu kepala sekolah pun juga harus mengubah mindsetnya terhadap leadershipnya. Saya kira itu kan akhirnya Benar-benar. merembet ke situ Bu Yuli ya. Ya, Benar-benar. ya, Jadi kalau Pak Yanto di bukunya Michael Fullen itu ya, mereka itu sampai mengatur bagaimana kondisi apa namanya dari dinas pendidikan ya. Kalau kita levelnya dinas pendidikannya ya, supportnya ya. seperti apa, kepala sekolah seperti apa, bahkan ada seperti checklist gitu. Hmm, Jadi lingkungan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah harus seperti apa, karena mereka menyadari perubahan paradigma yang dilakukan guru itu akan sulit jika tidak ada support dari pimpinan ya kepala sekolah. Dan saya waktu di Australia itu sangat merasakan bagaimana leadershipnya kepala sekolah ya dan khususnya tim yang koordinator bidang studi itu ya. Jadi mereka yang mengatur semua. Jadi ketika guru tinggal mengikuti sistem itu dibentuk ya udah akhirnya kita berkolaborasi itu menjadi hal yang biasa saja bukan hal yang wah sulit dan sebagainya karena sistemnya juga ya, uh, mendukung juga gitu. Semakin kuat lah gitu. ya. Dan Uh, itulah tuh. apa kita mendampingi kurikulum pelatihan guru kepala sekolah itu ini memang arahnya harus ke situ ya. Ini yang Nah, membangun ya, ekosistem, membangun benar. ekosistem yang sehat untuk deep learning. Iya nggak Bu Juli? Hmm. Ya, benar. Jadi kemarin yang kita bentuk kan juga pelatihan-pelatihannya tidak hanya gurunya ya, Pak Yanto ya. Jadi dari semua termasuk kepala sekolah, pengawas gitu ya, pendamping satuan pendidikan pengawas. Nah, itu adalah bagian yang memang harus mendukung. Kalau tidak, mungkin gurunya tidak mungkin juga berjalan sendiri ya. Dan Ya. saya pikir karena ekosistem, kalau setiap komponen itu bekerja sesuai fungsi dan sebagainya, itu akan baik sekali gitu. Karena bisa melihat itu dalam sudut pandang yang sama paling tidak ya dengan Ya, peranan-peranan yang berbeda begitu. ya, oke lah Bu Yuli. Saya kira pembicaraan kita, diskusi kita ini mudah-mudahan menginspirasi guru, kepala Mm-mm. sekolah, dan kepala-kepala dinas pendidikan, provinsi, kota, kabupaten, sehingga deep learning ini kita keroyok dari fungsi masing-masing dari kita supaya sukses. Kita punya generasi yang siap untuk masuk ke bonus demografi maupun Indonesia Emas Ya, 2045. Terima kasih Bu Yuli. Ketemu lagi di episode betul. berikutnya. Mudah-mudahan segera memiliki adjustment yang luar biasa
di Desa Baru di Canberra. Oke ya. Terima Iya, baik. kasih. Terima kasih, Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.